Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Firmansyah, SPD, MPD, dosen tetap program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mangkuwiata. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK-TPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Biologi Farmasi. Saya mengajar mata kuliah Biologi Farmasi dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah Biologi Farmasi yaitu membahas konsep dasar biologi yang berkaitan dengan dunia kefarmasian, meliputi struktur dan fungsi sel, sistem organ, keanekaragaman hayati, genetika, ekosistem, serta bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Mahasiswa dibekali pemahaman biologi sebagai dasar dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan produk farmasi. Perkuliahan Biologi Farmasi diselenggarakan dengan tatap muka sebanyak 16 pertemuan, dengan rincian 14 pertemuan tatap muka secara offline, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Pendekatan pembelajaran yang saya lakukan adalah pendekatan yang berpusat pada mahasiswa atau Student Center Learning. Pendekatan Student Center Learning saya gunakan untuk mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, mandiri, dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran serta meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa, motivasi, dan pemahaman mahasiswa. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah seperti case study atau studi kasus, problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, discovery learning atau pembelajaran penemuan, dan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. CPL 2, bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 3, menguasai konsep biologi, anatomi fisiologi tubuh manusia, anatomi fisiologi tumbuhan, mikrobiologi, dan parasitologi. CPL 4, mampu menyelesaikan pekerjaan lingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. CPL 5, mampu menyelesaikan pelayanan resep, pelayanan swamedikasi, pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pekerjaan teknis farmasi klinik sesuai dengan etik dan aspek legal yang berlaku. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian biologi dan gambaran umum materi biologi dasar, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat biologi sebagai ilmu, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur sel tumbuhan dan sel hewan beserta organelnya. Mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Mahasiswa mampu menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Mahasiswa mampu menjelaskan proses komponen ekosistem dalam aliran energi. Mahasiswa mampu menjelaskan kelangsungan hidup dan kelestarian jenis makhluk hidup. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur kerangka tubuh manusia dengan fungsinya. Mahasiswa mampu menjelaskan alat pencernaan pada manusia dan hewan. Mahasiswa mampu menjelaskan alat pernafasan pada manusia dan hewan. Mahasiswa mampu menjelaskan struktur, fungsi, dan proses yang terjadi pada sistem peredaran darah. Mahasiswa mampu menjelaskan materi genetik. Mahasiswa mampu menjelaskan bioteknologi konvensional, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan bioteknologi modern. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah Biologi Farmasi meliputi
buku ajar biologi farmasi, PowerPoint, video studi kasus dari YouTube, dan aplikasi Quizzes. Penilaian pada mata kuliah biologi farmasi ini mencakup 1. UTS 30%, 2. UAS 30%, 3. Tugas 20%, 4. Keaktifan di kelas 10%, 5. Presensi 10%. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang telah saya susun pada rencana pembelajaran semester seperti pemahaman materi dan partisipasi aktif. Melalui pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswa, serta melatih kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis. Baiklah, untuk tahap selanjutnya, berikut adalah video pembelajaran mata kuliah biologi farmasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk absensi sudah? Belum. Oke. Sambil kita menunggu absensi selesai, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9 tentang materi genetik. Ya, saya yakin pasti semua di sini sangat menyukai materi tentang materi genetik atau pewarisan sifat. Oke, sebelumnya siapa yang pernah mendengar informasi sebelumnya tentang materi genetik? Ada yang pernah belum sebelumnya? Iya, bagi beberapa orang pasti sudah pernah belajar ya sebelumnya. Iya. Coba Susi, apa Susi yang disebut dengan materi genetik? Apa Susi? Bingung. Materi genetik itu yang mencakup kayak turun-temurun gitu. Oke, berkaitan dengan turunan atau yang diwariskan dari orang tua kepada anak atau keturunannya. Absensinya sudah hari ini. Mia Dwi Nirmala hadir? Ada. Trian Nurul Agustin? Oke. Ade Septianingsi? Susilawati? Kemudian Asifa? Oktaviola? Lira Aulia? Devanti Yuniar? Rodiatun Nufus? Ratu Amelia? Ova? Feren Fahleta, kemudian Ratu Siti Sahima, Amanda Fujianti, ini siapa nih? Desiana terakhir. Oke. Ya, mahasiswa yang masuk pada hari ini sudah hadir semua. Jadi untuk perkuliahan langsung bisa kita mulai. Namun sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, materi kita pada kali ini tentang materi genetik. Namun sebelum kita memulai perkuliahannya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang skenario atau tahapan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, itu akan ada pendahuluan di mana nanti para mahasiswa akan digugah rasa penasarannya dengan sebuah permasalahan yang kemudian nanti akan didiskusikan dengan teman-temannya atau dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu akan ada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini mahasiswa akan menyampaikan hasil diskusinya berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan. Dan kemudian juga akan ada penguatan materi dari dosen itu sendiri. Setelah itu diskusi kelompok, jika memang ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, itu juga bisa disampaikan. Dan terakhir kegiatan penutup yaitu penarikan kesimpulan dari mahasiswa dan juga dari dosen itu sendiri. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai materi, tujuan perkuliahan atau capaian perkuliahan pada hari ini adalah saya ingin mahasiswa itu mengetahui atau mampu menjelaskan tentang apa itu DNA dan apa itu RNA. Kemudian yang kedua, saya juga ingin tahu mahasiswa itu
mampu menjelaskan tentang struktur DNA dan juga struktur RNA. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membedakan DNA dan juga RNA. Oke, sudah? Oke, sekarang silakan dibuka handphonenya, ya, handphonenya dibuka. Nanti akan saya berikan pretest dulu, ya. Jadi tujuan pretest di sini adalah untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa, ya. Pretest akan digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa. Silakan disiapkan HP-nya, akan saya berikan link barcode-nya. Oke, sudah semua ya? Oke, kita akan mulai. Di sini akan ada 11 pertanyaan. Nanti setiap pertanyaan waktunya 30 detik. Oke. Oke, berarti di posisi pertama ada Mia. Ini yang saya tampilkan 5 teratas saja ya. Kalau 5 ke bawah itu kayaknya nggak perlu ditampilkan deh. Cukup 5 teratas. Ada Mia, Ratu Siti Sahima, Feren, Susi. Woi, Susi nih, mahasiswa favorit saya nih. Sama Ratu Amelia. Oke, tepuk tangan untuk 5 teratas. Iya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebuah video dan juga satu gambar. Nanti dari kedua instrumen ini, dari video dan gambar ini, nanti akan ada 4 soal. Akan ada 4 permasalahan yang nanti silahkan didiskusikan dengan teman-teman kelompok. Titik temu belum didapat, namun kontroversi terkait status anak perempuan dari Hasan menyisakan sebuah konflik yang selalu panas. Pada dasarnya, hal itu terjadi lantaran dari Hasan menyinggung dan menantang apa. Baiklah, setelah ini akan setelah tadi teman-teman semua melihat ada video berkaitan dengan kasus tes DNA ya. Artis-artis itu memang banyak banget itu yang minta anaknya dites DNA gitu tuh. Untuk memastikan bahwa ini suami saya bukan, ini bapaknya bukan gitu ya. Dan dari gambar ini juga bisa melihat bahwa di dunia ini ada berbagai macam perbedaan fisik yang sangat bisa terlihat dari berbagai macam ras dan juga etnis ya. Jadi berdasarkan video dan gambar tadi, saya ingin teman-teman semua silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Terdapat ada 4 permasalahan yang mungkin nanti bisa dijelaskan dan sumbernya bisa didapatkan dari internet. Oke, yang pertama adalah berdasarkan gambar dan video sebelumnya, jelaskan apa yang menjadi penyebab perbedaan pada tiap-tiap individu. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana karakteristik atau fenotipik individu atau orang tua dipertahankan dalam keturunannya melalui proses pewarisan genetik. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan pewarisan genetik, dan yang keempat adalah apa yang berperan dalam pewarisan sifat dan jelaskan secara detail. Oke, silakan dicatat atau mungkin mau difoto untuk pertanyaannya. Silakan, akan saya berikan waktu mungkin sekitar 15 sampai dengan 20 menit untuk didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian jika waktu diskusi dengan kelompok sudah selesai, saya akan meminta, karena ini ada 4 kelompok, berarti akan ada perwakilan dari setiap kelompok untuk menjawab satu permasalahan atau pertanyaan. Oke, silahkan dimulai diskusinya. Oke, waktunya sudah habis. Silakan, saya akan meminta setiap kelompok untuk menjawab soal yang ada di depan, permasalahan yang di depan. Nanti setiap kelompok menjawab satu pertanyaan. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Ayo kelompok 1. Untuk yang mau menjawab kelompok nomor 1 siapa? Oke, silakan Feren maju ke depan. Saya Feren Faresa, izin menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya itu, berdasarkan gambar dan video sebelumnya, jelaskan apa yang menjadi penyebab perbedaan pada tiap-tiap individu.
Jawabannya yaitu perbedaan pada tiap-tiap individu disebabkan oleh kombinasi unik dari materi genetik yang diwarisi dari kedua orang tua. Materi genetik yang terletak pada DNA terdiri dari urutan tiga yang membawa informasi genetik. Kombinasi yang berbeda dari gen-gen dalam DNA menyebabkan perbedaan dalam sifat-sifat fisik, kimiawi, dan biologis antar individu. Selain itu, mutasi genetik yang terjadi selama pembelahan sel atau sebagai hasil interaksi dengan lingkungan juga dapat menjadi penyebab perbedaan individu. Cukup, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Feren dari kelompok berapa? 4 ya? 4, oke. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, jadi kalau misalkan kita simpulkan dari gambar dan video serta permasalahan yang sudah diberikan dan jawaban dari teman-teman semua, kita bisa simpulkan bahwa pewarisan sifat itu dipengaruhi oleh materi genetik. Dan isi atau instrumen dari materi genetik itu sendiri adalah DNA. Ya, makanya pada pertemuan materi genetik kali ini kita akan mengupas tuntas tentang DNA. Tadi juga oleh kelompok 3 disebutkan juga ada RNA. Dan yang terakhir nanti akan kita simpulkan apa sih perbedaan DNA dan RNA serta fungsinya apa saja. Oke, kita akan melihat Seperti biasa, terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi DNA-nya. Oke, apa sih yang disebut dengan DNA itu sendiri? Jadi DNA itu merupakan molekul genetik yang menyimpan informasi genetik di dalam organisme. Pengertian di dalam organisme ini tentu bukan hanya manusia, bisa hewan, tumbuhan, kemudian juga ada bakteri dan lain-lain. Artinya ketika berbicara dalam sebuah lingkup organisme, artinya yang dibahas adalah seluruh makhluk hidup, ya, bukan hanya manusia saja. Dan ini yang pertama kali menemukan DNA itu adalah Watson Crick. Ya, kemudian DNA juga merupakan materi genetik utama yang mengendalikan sifat-sifat manusia. Ya, pengertiannya hampir sama. Jadi yang dimaksud di sini adalah perbedaan setiap individu. Ya, kita mungkin tidak perlu berbicara antara saya dengan anak tetangga misalkan, atau Feren dengan siapa. Bahkan dengan adik sendiri pun, dengan kakak, dengan paman, dengan bibi, itu pasti karakteristiknya akan berbeda. Walaupun misalkan sama-sama satu nenek, satu kakek misalkan, tetapi antara anaknya dengan cucu-cucunya itu pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian yang terakhir, DNA itu menyimpan informasi genetik dengan tepat dan dapat meneruskan informasi atau informasi genetik itu dari indukan atau dari orang tua kepada keturunannya. Oke, di sini ada struktur DNA-nya, masih menjelaskan sama dengan yang tadi. Jadi DNA itu memiliki bentuk berupa rangkaian panjang ganda, ya, rangkaian panjang ganda yang berpilin tangga. Maksudnya berpilin itu melilit, berputar dengan basa nitrogen sebagai anak tangganya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini di bagian tengahnya ini ada sebuah seperti anak tangga yang menghubungkan antara untai yang satu dengan untai yang lain. Nah, jadi yang menghubungkannya itu adalah basa nitrogen. Dan bentuk ini disebut sebagai struktur helix ganda atau double helix. Oke, di sini kita bisa lihat di sini ada untai DNA dengan bentuk apa bentuknya? Double helix atau helix ganda. DNA is comprised of 4 nucleotides. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa untaian ganda double helix pada DNA itu dihubungkan oleh sebuah tangga yang disebut dengan basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari adenin, timin, guanin, dan juga sitosin. Dan pasangannya saling komplementer. Ya, adenin berpasangan dengan timin, guanin dengan sitosin. Jadi ngafalinnya gampang tuh. Pokoknya kode genetik itu pasangan basanya ATGC. Adenin, timin, guanin,
sitosin. Untuk gambar. Di sini ada DNA yang tadi untaian ganda double helix, kemudian dia akan melilit pada protein histon yang bulat ini. Dia akan melilit pada protein histon. Nah, setelah setiap untai DNA itu melilit pada setiap protein histon, nanti antara lilitan yang satu dengan lilitan yang lain itu akan berkumpul lagi menjadi satu. Maka menjadilah seperti ini, ya. Jadi kemudian gulungan-gulungan dari DNA yang ada pada protein histon itu akan menggulung membentuk kromosom. Dan kromosom itu kromosom X, ya. Di sini gambar. Jadi nanti informasi genetik itu sebenarnya adanya di DNA. Tapi DNA itu karena dia terlalu panjang, dia akan melilit pada sebuah protein histon, menggumpal, menggulung dan berkumpul menjadi kromosom. Dan kromosom itulah nanti yang akan menjadi informasi genetiknya. Oke, sekarang kita lanjut masuk lagi ke struktur DNA-nya. Jadi berdasarkan video yang tadi sudah dilihat gambarannya, kita membahas sebenarnya dari untaian helix ganda itu sebenarnya disusun oleh apa saja sih? Jadi struktur DNA itu terdiri dari 3 macam molekul. Yang pertama adalah gugus gula atau deoksiribosa, yang kedua adalah asam fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ini terdiri dari 2 jenis. Ada basa purin dan juga basa pirimidin. Basa purin itu apa aja? Adenin dan juga guanin, sitosin dan juga timin. Jadi kenapa di sini ada gugus gula? Karena mengapa itu dinamakan DNA? Karena itu ada gugus gulanya, ya. Kepanjangan dari DNA apa? Deoksiribosa nukleik acid atau asam nukleat, kalau dalam bahasa Indonesianya asam nukleat deoksiribosa. Oke ya, ada 3 struktur penyusun DNA, ada gugus gula deoksiribosa, ada asam fosfat dan juga ada basa nitrogen. Nah, oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang DNA, apa itu DNA, kemudian struktur DNA itu apa saja, kemudian penyusunnya apa saja. Selanjutnya kita akan masuk ke RNA. Siapa yang tahu kepanjangan dari RNA? DNA, RNA. NA-nya sama pengertiannya. NA-nya itu nucleic acid. Kalau DNA, deoksiribosa nucleic acid. Kalau RNA itu ribosa nucleic acid. Jadi yang membedakan DNA dengan RNA salah satunya adalah jenis gugus gulanya. Hanya itu yang membedakan, dan basa nitrogennya. Ya. Jadi RNA merupakan molekul asam nukleat yang terdiri dari rantai tunggal nukleotida. Kemudian RNA juga berperan penting dalam pengkodean, penyimpanan dan transfer informasi genetik di dalam sel. Kemudian RNA juga berfungsi sebagai pembawa dan penerjemah informasi genetik yang terkandung dalam DNA sehingga dapat digunakan untuk sintesis protein. Jadi salah satu fungsi dari RNA adalah untuk sintesis protein. Lihat, RNA terdiri dari rantai tunggal nukleotida yang terikat bersama. Jadi kalau kita lihat DNA itu berpasangan, ya, nggak jomblo nih kalau DNA mah. Kalau RNA itu jomblo, dia tidak punya tunggal atau rantai tunggal yang lain. Jadi bisa kita lihat di sini bentuk RNA itu seperti ini. Jadi namanya helix tunggal atau one single strain, ya. Dan kemudian setiap nukleotida itu masih sama dengan DNA terdiri dari 3 komponen. Jadi ada gula ribosa, kemudian basa nitrogen dan juga gugus fosfat. Nah, yang membedakan basa nitrogen DNA dan RNA adalah pada bagian timinnya. Ya. Jadi kalau misalkan DNA itu basa nitrogennya apa aja? Adenin, guanin, timin, sitosin. Kalau misalkan pada RNA itu timinnya hilang, digantikan dengan urasil. Jadi adenin, sitosin, guanin dan juga urasil. Oke, untuk kesimpulan,
saya minta setiap kelompok saya akan berikan waktu mungkin sekitar 10 menit untuk didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nanti dari 3 soal di atas atau di depan, saya akan minta setiap kelompok satu untuk menjawab apa itu DNA, strukturnya apa saja, fungsinya apa saja, begitupun dengan RNA, strukturnya, fungsinya itu apa saja, dan yang terakhir apa sih perbedaan antara DNA dan juga RNA. Oke, silahkan. Dan terakhir untuk menyimpulkan perbedaan DNA dan RNA, saya mau dari kelompok 2. Silahkan. Tria, mungkin Tria? Boleh, harus boleh. Oke, silahkan Tria. Saya Tria Gusti, perwakilan dari kelompok 2. Maksudnya akan menjelaskan perbedaan antara DNA dan RNA. Berdasarkan struktur, DNA memiliki untai ganda atau analis ganda panjang. Untuk struktur RNA untai tunggal dan pendek. Dan letaknya DNA terletak pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plastisida, kloroplas, dan sentriol. Untuk letak RNA sendiri di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Untuk jenis gula DNA itu deoksiribosa dan jenis gula RNA itu ribosa. Untuk basa nitrogennya, DNA itu pirimidin terdiri atas timin dan sitosin. Untuk RNA, basa nitrogennya pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Fungsi dari DNA itu sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan untuk fungsi RNA alat dalam sintesis protein. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Tria. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaannya. Tadi sudah di awal sudah dijelaskan DNA itu apa, RNA itu apa. Jadi tinggal menyimpulkan saja. Dari mulai bentuk, DNA itu rantai ganda, RNA rantai tunggal. Kemudian basa nitrogen pada DNA itu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kalau misalkan pada RNA itu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Kemudian dari peran juga. Peran DNA adalah untuk informasi genetik, sedangkan peran untuk RNA itu adalah untuk sintesis protein. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita akan melakukan post test, ya, post test untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian di akhir dalam menyimpulkan materi. Tadi di awal, ketika saya berikan pretest, mungkin jawabannya kecil-kecil nilainya. Kenapa? Karena memang belum diberikan pengetahuannya. Tapi untuk post test karena sudah disampaikan nih, DNA itu apa, RNA itu apa, materi genetik itu apa, harusnya nilai post testnya pasti jauh lebih baik. Ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Ini yang saya tampilkan hanya 5 teratas ya. Kalau nomor 6 ke bawah nggak perlu dilihatin. Oke, beri tepuk tangan untuk Amanda ya. Amanda Pujianti, Ova, dan Lira. Luar biasa, jawabannya banyak benernya, mantap. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti dari awal, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu di materi selanjutnya tentang replikasi, transkripsi, dan juga translasi dan sintesis protein. Oke, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.